أولئك المقربون في جنات النعيم ثلة من الأولين وقليل. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya di rumah anak-anak? Sehat semua ya? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Ya, agenda kita hari ini sosialisasi perguruan tinggi negeri. Sudah siap semua mendengarkan sosialisasi hari ini? Siap ya. Oke, langsung saja. Untuk pengisi materi hari ini akan disampaikan langsung oleh Ustazah Nurul Istiqomah. Silakan dengarkan baik-baik ya. Kalau ada pertanyaan boleh ditanyakan nanti di sesi tanya jawab. Baik, langsung saja saya persilakan kepada Ustazah Nurul Istiqomah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'du. Yang saya hormati para wali kelas, baik wali kelas 12 IPA, 12 IPS, operator sekolah dari SMA Al-Fatah, beserta para asatidz yang diundang untuk hadir sosialisasi pendidikan lanjut, serta anak-anak kelas 12 IPA dan 12 IPS yang sangat saya banggakan. Alhamdulillah hari ini kita mengadakan acara sosialisasi pendidikan lanjut, dan acara hari ini yang kita bahas itu fokus di pendidikan lanjutnya. Jadi kita fokus di SNMPTN, SBMPTN, kemudian jalur yang lain, dan mungkin akan sedikit saya bahas tentang cara masuk ke perguruan tinggi di luar negeri. Nah, mungkin nanti juga saya akan lebih fokus untuk menjelaskan beberapa pertanyaan yang sering diajukan oleh siswa, baik pada tahun ajaran lalu maupun tahun ajaran saat ini. Nah, langsung saja. Sebelum saya mulai di penjelasan kembali tentang sosialisasi LTMPT pada tanggal 4 Januari 2021, pertama yang perlu saya bahas adalah, bentar saya stop share dulu. Oke. Nah gini, ada beberapa yang sering menanyakan ke saya, bagaimana cara memilih jurusan yang tepat. Nah, untuk memilih jurusan yang tepat itu seperti yang saya sampaikan di kelas kemarin, satu yang paling penting itu adalah minat. Kenapa? Karena kalau kita tidak minat di jurusan tersebut, maka kemungkinan besar di jalur apapun kita masuk, mungkin di jalur SNMPTN, di jalur UTBK, baik UTBK SBMPTN maupun UTBK Mandiri, itu nanti kalau kita tidak minat, bisa-bisa di tengah jalan atau mungkin di awal sebelum kita bayar, kita sudah diterima masuk, kita merasa kok rasanya jurusan ini tidak cocok. Nah, itulah yang akan mematikan semuanya. Artinya apa? Kamu tidak bisa lagi untuk ikut ujian ulang, baik tahun ini maupun tahun depan. Kemudian yang kedua, itu akan mematikan sekolah juga. Jadi pilihan
untuk di jurusan tersebut, di perguruan tinggi tersebut peluangnya menjadi semakin rendah. Kemudian akan mematikan adik-adik kelas juga, karena peluangnya juga semakin rendah. Jadi, saran saya untuk memilih jurusan yang pertama adalah minat. Nah, minatnya siapa? Bukan minatnya orang tua, bukan minatnya Ustadzah Isti, bukan minatnya Ustadzah Era, bukan minatnya Ustadz Dani, atau minatnya orang lain. Tapi minatnya kalian sendiri. Jadi kalau saya sarankan, satu hal untuk mencari minat itu apa? Kalian cari suatu bidang atau suatu jurusan yang dimana ketika kalian belajar tentang itu, kalian bisa merasakan passion yang sangat berlebih. Contoh, saya suka matematika, jadi ketika saya ngerjakan soal matematika, saya tidak tahu jawabannya, saya akan merasakan passion yang berlebih. Saya akan mencari suatu hal itu sampai saya ketemu jawaban dari soalnya. Nah, itu passion atau minat. Nah, contoh lagi, saya pengen kerja di kedokteran. Kenapa? Padahal kedokteran saat ini tuh kerjanya bisa sampai 24 jam. Saya tidak peduli. Saya hanya butuh untuk diri saya itu bisa membantu orang lain di bidang kesehatan. Jadi kamu mau kerja 24 jam, mau kerja lembur sampai berhari-hari, itu kamu tidak ada masalah. Oh, berarti itu minatmu besar di bidang kedokteran. Itu. Jadi minat itu bukan hanya sekedar ya saya suka Ustadzah kalau pelajaran fisika, karena kalau ngerjakan soal itu gampang. Atau mungkin saya suka sama pelajaran bahasa Indonesia, soalnya kalau Bu Era jelaskan itu mudah. Iya, sekarang ada Bu Era. Gimana kalau di perguruan tinggi tidak ada dosen yang seperti Bu Era? Apakah minat kalian akan berubah? Nah, itu. Jadi untuk memilih jurusan, tanyakanlah kepada hati kalian, minat apa yang paling besar yang muncul di hati kalian dan di pikiran kalian. Itu yang paling penting. Nah, baru setelah minat, kita berpikir manakah pekerjaan atau misalkan arah ketika saya sudah lulus. Jadi misalkan saya ketika lulus, itu lulus S1 maksudnya, di jurusan tersebut, saya ingin meneruskan S2, karena S2 untuk jurusan ini itu sangat dibutuhkan. Misalkan jurusannya adalah sosial politik, ilmu sosial politik. Jadi saya S1 mau di sini, S2 itu bertebaran beasiswa di luar negeri, sospol. Saya mau jurusan itu dan nanti setelah lulus S2, saya akan mengabdi ke negara di bidang pemerintahan, kemudian saya bisa nyambi S3, misalkan seperti itu. Oh, arahnya jelas. Tuh. Dan tahu itu. Kalau misalkan ada beasiswa, nanti arahnya ke sini. Gitu. Atau mungkin pekerjaan ketika sudah lulus S1. Saya setelah S1, enggak S2 dulu, saya mau cari pekerjaan di bidang ini. Nah, itu. Jadi baru hal itu dipikirkan yang kedua, bukan yang pertama. Jadi yang pertama minat dulu, yang kedua arahnya atau goalnya mau kemana. Kemudian yang ketiga, nah ini baru yang ketiga, bukan yang pertama yang dipikirkan. Apa yang ketiga? Yang ketiga adalah jalur masuknya. Mau SNMPTN, mau SBMPTN, atau mandiri, atau yang lainnya. Itu yang baru dipikirkan. Jadi bukan, saya kayaknya SNMPTN enggak masuk deh. Karena saya bukan 40% teratas. Jadi saya ikut UTBK sajalah. Nah, itu bukan yang dipikirkan yang pertama. Jadi kalian harus punya mindset atau punya target dulu. Punya target apa yang utama. Oh, saya pilih jurusan A. Kemudian saya cari informasi jurusan A itu pekerjaannya besok apa saja. Kemudian yang ketiga, saya harus cari info tentang jalurnya apa saja. Baru akan saya raih dengan mati-matian jalur tersebut. Contoh, saya mau ikut SNMPTN, kemarin diisi linknya di Google Form-nya. Kemudian ditunggu hasil rapat saya dengan para wali kelas dan para asatid yang lain. Masuk SNMPTN. Kamu berusaha, saya harus masuk di jurusan ini, Ustadzah. Coba tolong carikan info PTN mana yang angka keketatannya lebih rendah, misalkan gitu. Oh, saya enggak ikut SNMPTN, Ustadzah, ternyata saya enggak masuk di kuota. Saya harus belajar UTBK. Ya belajar. Tuh. Atau Ustadzah, saya enggak mau
mengandalkan SNMPTN-nya. Saya belajar UTBK mulai dari sekarang karena jurusan yang saya pilih itu poin atau skor UTBK-nya harus 600. Saya belajar mulai dari sekarang, ya silahkan. Nah, itu baru bisa terjawab kalau kalian sudah tahu minat kalian di mana. Nah, itu. Jadi, 3 itu yang harus dipertimbangkan. Nah, selain itu, apakah tidak ada lagi? Selain itu, tergantung dengan usaha kalian. Apa saja? Doa, minta restu dengan orang tua, kemudian usaha dengan belajar. Nah, itu kalau itu dari diri kalian sendiri. Tuh. Jadi kalau triknya untuk usahanya, jadi yang paling penting info yang dicari adalah minatnya, kemudian goalnya mau kemana, arahnya atau pekerjaannya. Yang ketiga, jalurnya milih yang mana. Milih semua boleh, salah satu boleh. Tergantung dengan kemampuan kalian. Tuh. Nah, sekarang saya share screen dulu tentang sosialisasi LTMPT. Saya jelaskan secara singkat tapi lebih mendetail. Kemudian ini untuk saya umumkan dulu untuk Google Form kemarin. Ada sekitar 43 yang sudah mengisi. Untuk wali kelas ada sekitar 43 yang sudah mengisi, itu dari IPA maupun dari IPS. Tolong nanti dicek Excel-nya, dibuka saja. Yang belum mengisi, tolong suruh mengisi. Saya masih berikan waktu sampai ba'da zuhur nanti sekitar jam 1. Setelah itu nanti kalau besok kita masuk, Ustadz Usadah, kita rundingkan siapa yang masuk di kuota eligible. Tuh. Nah, jadi perlu diketahui bersama untuk para siswa, saat ini sedang ada maintenance dari pihak LTMPT, sedang ada perbaikan. Jadi akun sekolah kita sedang terjadi trouble. Akibatnya tidak ada siswa yang terdetek, tapi jangan khawatir, hari Rabu besok insya Allah semua sudah berjalan dengan normal. Nah, saya harapkan setelah berjalan dengan normal, itu data yang kita punya itu harus lengkap. Data apa? Dari Walas, kemarin Ustadz Dhani sudah milih, Ustadz Daerah sudah milih sekitar 15 peringkat teratas. Jadi 12 yang sudah teratas, 3 orang yang sebagai cadangan. Tinggal nunggu datanya Ustadz Dhani. Kemudian data dari saya juga untuk peringkat rapot dari semester 1 hingga semester 5, saya ambil 15 untuk anak IPS, kemudian 13 untuk anak IPA. Nah, kemudian data yang belum terkumpul adalah data minat. Jadi saya minta tolong bagi semua santri tanpa terkecuali, itu silahkan mengisi Google Form. Nanti saya jelaskan kenapa kok kita semuanya harus mengisi Google Form. Oke, saya share screen dulu. Nah, ini adalah materi dari sosialisasi LTMPT tanggal 4 Januari 2021. Saya langsung saja. Bentar. Nah, ini dari kuota. Jadi untuk kuotanya SNMPTN di sini ada minimum 20%. Artinya kalau ada, misalkan saya ambil contoh satu PTN, misalkan UNESA. UNESA ingin mengambil kuota mahasiswa, misalkan pendidikan matematika 100 orang dari jalur apapun. Nah, dari 100 orang tersebut yang diambil dari SNMPTN adalah sejumlah 20 calon mahasiswa. Itu minimum. Kalau dirasa ternyata hasil seleksinya bagus-bagus, ternyata nilainya bagus, kemudian ada prestasi yang cukup bagus, sekolah yang ikut juga punya track record yang bagus di UNESA, maka kemungkinan
kuota itu bisa ditambah tidak hanya 20 tapi bisa 30 sampai 30% gitu. Jadi pihak rektor, ketua LTMPT juga menyebutkan bahwa minimum 20% itu bisa ditingkatkan sampai 30%. Tuh. Tapi itu tergantung dengan tingkat prestasi dari mahasiswa yang mendaftar. Nah, kemudian begitu pula dengan SBMPTN. Jadi, nah gini, tolong dibedakan UTBK dengan SBMPTN. UTBK itu adalah tesnya. Kalau SBMPTN itu adalah jalurnya. Jadi jalurnya SBMPTN ini untuk milih. Saya milih jurusan A atau jurusan B. Nah, syaratnya adalah tesnya. Tesnya apa? UTBK, itu SBMPTN. Nah, kemudian seleksi mandiri itu juga jalur, tapi tidak menutup kemungkinan suatu perguruan tinggi tidak mengadakan tes lagi, tapi mengambil skor dari UTBK yang sudah ada. Tuh. Nah, jadi inilah yang saya maksudkan, semuanya santri kelas 12 IPA maupun 12 IPS itu wajib terdata di Google Form. Karena kita mau tahu apakah mereka yang tidak lolos kuota SNMPTN mau melanjutkan atau enggak. Karena kemarin saya lihat ada yang gap year. Saya gap year Ustazah 1 tahun karena saya mau mondok tahfidz dulu. Oke, kamu mau mondok tahfidz dulu, tapi kemungkinan kamu kan akan masuk ke perguruan tinggi negeri di tahun berikutnya. Lah, jalurnya jalur apa? Ya jalur SBMPTN itu. Tuh. Nah, jadi jalur SBMPTN itu yang harus kamu ambil, tidak bisa SNMPTN. Bagaimana dengan akunnya? Ya silahkan daftar akunnya sekarang, tidak apa-apa. Tidak digunakan saat ini, tidak masalah, akunnya disimpan, digunakan untuk tahun depan. Pokoknya jangan sampai hilang. Tuh. Nah, siapa tahu juga, saya tidak mendoakan, tapi ada hal-hal yang kemungkinan bisa terjadi. Contoh, saya mau masuk Universitas Lipia Jakarta, ternyata tes berulang kali itu masih tidak bisa. Akhirnya saya tak ikut SBMPTN, waduh saya belum buat akun, ya sudah tidak bisa. Atau mungkin dari Lipia Jakarta saya mau masuk STAN, ternyata pas masuk STAN ada syarat UTBK, loh saya tidak ikut UTBK kemarin. Nah akhirnya jadinya sia-sia. Jadi saran saya, kalau yang mau daftar di mana-mana, entah tahun depan, entah tahun ini, silahkan ikutlah UTBK. Tuh. Nah, lanjut yang tadi, untuk jatahnya SBMPTN minimum 40%, jadi masih bisa di-upgrade kuotanya oleh perguruan tinggi, mungkin sekitar 50%. Nah, beda dengan seleksi mandiri. Kalau seleksi mandiri maksimum 30%, tidak bisa ditolerir kalau lebih. Jadi mungkin saja suatu perguruan tinggi tidak akan mengikuti seleksi mandiri, mungkin saja. Atau mungkin hanya diambil 5% atau 10%, itu juga kemungkinan besar. Tuh. Nah, kemudian di bagian bawah di sini ada PTN Badan Hukum. Nah, apa PTN Badan Hukum di situ? Itu bisa ini seperti STAN. Kemarin yang sudah melakukan kesepakatan dengan LTMPT itu STAN. Jadi STAN sudah menandatangani MOU dengan LTMPT. Mereka akan menggunakan nilai UTBK, nilai tes tadi, untuk SBMPTN maupun seleksi mandiri. Tapi tidak tahu nilai UTBK itu diambil berapa persen. Contoh, UTBK saya skornya 600 Ustazah. Saya masuk STAN. Kemudian kok skor saya yang di Pampang kok cuma 400. Oh, berarti yang diambil tidak 100%. Nah, itu hal-hal tersebut belum ada yang mengetahui sebelum ada sosialisasi oleh STAN sendiri. Nah, kemudian kalau ini tidak ada masalah, karena ini nanti yang ngurus sekolah dulu, jadi sekolah membuat akun, insya Allah sudah, kemudian kita tinggal menunggu proses perbaikan dari LTMPT.
Nah, kemudian kalau kita sudah bisa mengakses, saya persilahkan untuk siswa yang eligible untuk mendaftar. Nah, ini kalau kuota, kita kemarin dapat yang IPA 10, yang IPS 12. Nah, kemarin ada yang tanya, Ustazah, saya pengen ikut SNMPTN, tapi saya juga ingin ikut SPAN PTKIN. Ketika keterima di dua-duanya, apa yang harus saya lakukan? Nah, jadi gini, atau mungkin pertanyaan ini seperti ini, saya sudah daftar SNMPTN, apakah saya boleh ikut SPAN PTKIN? Nah, sekarang saya perlihatkan dulu grafiknya ini. Jadi di sini dilihat, untuk yang ini pendaftaran akun, pengisian PDSS, dan pendaftaran SNMPTN. Nah, ini pendaftaran tanggal 15 Februari 2021. Di sini ada pengumuman SNMPTN 22 Maret 2021. Pengalaman dari tahun ke tahun, pendaftaran SPAN PTKIN itu letaknya di antara balon ungu dan balon biru ini. Jadi terletak di sini. Nah, sekarang kita bermain logika. Kalau tanggal 15 Februari kita mendaftar SNMPTN, misalkan tanggal 20 Februari dibuka SPAN PTKIN. Akankah kita berpikir, saya nunggu pengumuman SNMPTN dulu sajalah, daripada nanti SNMPTN keterima, kemudian SPAN PTKIN juga keterima. Nah, padahal pengumumannya masih lama. Nah, kalau saran saya, 15 Februari, kalian dapat kuota SNMPTN, ya kalian daftar. Kalau memang kalian minat. Tapi saya rasa semua siswa yang eligible nanti adalah dipilih siswa yang minat. Dan pasti mereka nanti daftar SNMPTN. Kemudian kalau memang ingin ikut SPAN PTKIN, silahkan ikut. Lalu ditunggu pengumumannya tanggal 22 Maret 2021. Kemudian ditunggu juga pengumuman SPAN PTKIN setelahnya. Biasanya setelah selang 1 minggu atau 2 minggu ada pengumuman SPAN PTKIN. Baru kita pikirkan, kalau keterima di SNMPTN saja, SPAN-nya tidak ada masalah. Pasti yang kalian pilih SNMPTN. Tuh. Kalau SNMPTN-nya tidak keterima, tinggal berdoa di SPAN PTKIN. Keterima SPAN PTKIN, ya silahkan masuk di SPAN PTKIN. Nah, yang jadi masalah ketika diterima di dua-duanya. Saya beritahu bahwa untuk jalur SNMPTN, semua rektor sangat ketat di dalam seleksi. Jadi kalau sudah diterima di jurusan A, PTN-A, jadi jangan sampai mengundurkan diri. Karena sanksinya sangat sangat ketat. Jadi mungkin saja kalian tidak akan, kalau ini pasti, kalian tidak akan mungkin ikut UTBK tahun ini. Nah, yang kemungkinan juga tahun depan kalian tidak bisa ikut UTBK karena tahun ini kalian sudah diterima SNMPTN. Itu juga yang berlaku di tahun ini. Jadi untuk kakak-kakak kelas kalian yang kemarin sudah masuk SNMPTN, kemudian sudah kuliah tapi merasa tidak nyaman, mereka ingin pindah jurusan dengan mengikuti UTBK, itu tidak bisa dan tidak diperbolehkan. Tuh. Jadi, saya harap ketika kalian sudah masuk SNMPTN, ya sudah. Lah yang SPAN PTKIN-nya gimana Ustazah? Ya sudah, berarti kalian menuliskan surat pengunduran diri ke PTKIN yang diterima tadi, silahkan ngomong, ditulis di situ bahwa sudah diterima SNMPTN. Itu enggak masalah. Tuh. Jadi kalau SNMPTN lebih diutamakan. Nah, kemudian lanjut. Ini untuk sama jadwal. Jadi untuk pendaftarannya, saya loncati saja karena ini teknis. Kemudian, nah, ada 2 jadwal registrasi akun.
Jadi nanti yang registrasi akun mulai 4 Januari 2021 itu siapa? Nah, yang registrasi adalah yang mengikuti atau siswa-siswa eligible SNMPTN. Nah, kalau mau UTBK, ikut UTBK gimana? Nanti ada jadwal sendiri untuk registrasi akun. Nah, kemudian ini teknisnya, alur registrasi. Admin, apakah suara saya masih terdengar? Terdengar. Terpaksa saya stop share dulu. Sudah admin, di-mute. Oke. Saya ingin menyampaikan beberapa hal terlebih dahulu yang penting untuk kalian simak. Nah, jadi gini, kemungkinan besar untuk sosialisasi tidak akan saya adakan satu tahap ini saja. Jadi ini gambaran besar untuk pendidikan lanjut. Kemudian nanti siswa-siswa eligible akan ada sosialisasi sendiri. Untuk yang ikut UTBK ada sosialisasi sendiri. Kemudian yang ingin ke luar negeri dan lain sebagainya nanti juga ada sosialisasi sendiri. Tuh. Nah, jadi nanti jangan khawatir untuk siswa-siswa eligible bingung, Ustazah saya milih jurusan apa ya? Nah itu nanti benar-benar kita pandu sampai akhir. Jadi tidak akan kita lepas. Nah, kemudian UTBK misalkan, nanti UTBK-nya gimana Ustazah? Nah itu nanti juga akan kita adakan sosialisasi juga. Yang perlu saya sampaikan hari ini adalah UTBK kembali lagi ke tahun 2019 bahwa ada TKA dan TPS. TPS-nya seperti biasa, untuk TKA ada kabar gembira untuk anak IPS, atau mungkin anak IPA yang ingin tes IPS atau SOSHUM, pokoknya TKA SOSHUM, itu di tahun ini tidak ada matematika di SOSHUM. Jadi kalau kalian ambil, misalkan, saya anak IPA Ustazah, saya pengen masuk jurusan ekonomi UNER, tapi jalurnya UTBK. Nah, nanti ikut TPS, terus TKA SOSHUM-nya nanti bisa tidak ada matematikanya. Jadi cuma ekonomi, sejarah, geografi, terus sosiologi. Tuh. Nah, kalau yang anak IPA ya jangan berharap tidak ada matematikanya, ya tetap ada fisika, kimia, biologi, matematika. Tuh. Nah, kemudian yang terbaru juga untuk semua jalur, karena ini untuk semua jalur, jadi saya sampaikan bahwa untuk tahun kemarin itu sempat ada politeknik yang ikut SBMPTN, tapi hanya 4 politeknik saja. Nah, untuk tahun ini ada sekitar 40 politeknik yang akan mengikuti SNMPTN maupun SBMPTN. Jadi kalau kalian ingin masuk di jurusan diploma D4, D3, itu nanti bisa ikut SNMPTN atau mungkin SBMPTN. Terlepas dari nanti ada jalur tersendiri. Jadi nanti mungkin ada jalur undangan khusus politeknik atau mungkin ada jalur tes tulis khusus politeknik. Nah, nanti biasanya juga ada. Nah, politeknik itu apa saja, Ustazah? Terus angka keketatannya apa saja? Mungkin juga ada yang tanya, Ustazah, saya mau masuk Poltekkes, terus kira-kira Poltekkes mana yang sesuai dengan minat saya, yang sesuai dengan kemampuan saya. Nah, itu nanti setiap kali webnya launching, misalkan SNMPTN launching, nanti ada daftar PTN beserta jurusannya. Kemudian nanti ada pendaftarnya kemarin berapa, yang diterima berapa. Nah, cara menghitung angka keketatan itu, jumlah pendaftar kalian bagi dengan
jumlah yang diterima, itu keketatan. Jadi misalkan jumlah pendaftarnya 100, jumlah pendaftar 100, yang diterima 20. Saya ulang, jumlah pendaftar 100, yang diterima 20. Berarti 100 bagi 20, artinya 5. Apa artinya itu? Berarti dari 5 orang pendaftar, yang diterima hanya 1. Nah, itu maksudnya angka keketatan. Beda lagi kalau pendaftarnya 200, yang diterima cuma 20. Berarti kalau dibagi berapa? 10. Artinya dari 10 orang pendaftar, yang diterima cuma 1. Berarti yang paling ketat di jurusan kedua yang pendaftarnya 200 tadi. Nah, kalau saya sebagai kalian milih, ya saya milih yang pertama tadi. Dari pendaftarnya ada 100, yang diterima 20 tahun kemarin. Nah, itu berarti angka keketatannya lebih rendah. Nah, itu. Jadi, kalau kalian tanya, mana Ustazah yang angka keketatannya lebih rendah? Itu silahkan dilihat di web SNMPTN, nanti ada daftar jurusan. Daftar PTN juga. Nah, kalau SBMPTN gimana? Sekarang masih ada webnya SBMPTN, silahkan dicek. Di situ ada jumlah pendaftar berapa, kemudian jumlah yang diterima berapa. Kemudian kalian juga bisa cari informasi kira-kira jurusan ini skornya berapa. Dan hati-hati anak-anak, skor tertinggi tahun kemarin itu 600. Kalau skor terendah itu 300. Kalau kalian sekarang ikut tryout, kemudian skor kalian cuma 300, itu berarti kalian butuh belajar yang ekstra keras lagi. Kenapa? Karena kalian masih di posisi terendah. Kalau masih di 400 silakan tingkatkan, 500 silakan tingkatkan, 600 jangan puas sampai di situ, karena sekarang kondisinya pandemi. Setiap santri, setiap siswa berada di rumah, mereka bisa akses informasi dari manapun, bisa akses dari YouTube, bisa ikut belajar daring, dan lain sebagainya, bisa beli buku, dan bisa melakukan apapun, mereka pasti bisa belajar dimanapun. Tuh. Dan karena pandemi, waktu sekolah juga semakin sedikit, jadi mereka bisa dengan leluasa mencari informasi yang lebih. Nah, ini jangan sampai informasi dari saya terus kalian bilang, oh berarti mending aku nang omahe, gak usah nang pondok gitu. Jangan khawatir, nanti di pondok pun kita akan melakukan bimbingan yang lebih intensif untuk kelas 12. Saya sudah mengajukan ke Ustadz Ridwan, akan ada beberapa hari yang kita fokuskan untuk pendalaman UTBK bagi yang ikut UTBK, pendalaman bahasa untuk yang mendaftar di Libya atau di luar negeri. Tuh. Nah, kemudian yang saya sampaikan tadi, bahwa STAN sudah ikut MOU, jadi kalau kalian ingin masuk di STAN, itu harus ikut UTBK. Nah, tidak menutup kemungkinan ada sekolah kedinasan lain yang juga ikut. Sekolah kedinasan lain itu contohnya apa? Ada seperti STIS, Sekolah Tinggi Ilmu Statistik, atau sekolah yang di bidang intelijen, atau sekolah yang di bidang meteorologi dan geofisika, itu juga ada. Jadi sekolah-sekolah seperti itu kemungkinan ikut jalur seleksi yang dicanangkan oleh LTMPT. Tapi untuk yang lain saya belum bisa ngomong kalau mereka ikut, karena yang sudah MOU hanya STAN. Nah, saya rasa itu saja. Oh ya, ada pertanyaan lagi. Apakah kita bisa lintas jurusan? Saya anak IPA, tapi saya minat di IPS, Ustazah. Nah, ini. Kalau SNMPTN, peluangnya bagaimana untuk yang lintas jurusan atau mungkin lintas provinsi? Tidak ada masalah mau lintas jurusan, mau lintas provinsi, LTMPT menyetujui. Tapi pihak perguruan tinggi negeri atau pihak politeknik itu pasti mikir-mikir. Contoh, saya sebagai rektor
ITS misalkan. Terus habis itu menerima mahasiswa. Ada yang daftar dari jurusan IPA, ada yang daftar dari jurusan IPS. Kemudian jurusan yang mereka minat adalah jurusan teknik informatika. Pasti saya berpikir, kenapa saya harus mengorbankan dosen-dosen saya untuk mengajar anak IPS yang notabene ketika di SMA itu tidak terlalu diajari logika matematika. Saya lebih mending milih yang IPA. Nah, itu kebijakannya rektor. Contoh lagi, misalkan psikologi. Psikologi itu jurusannya anak IPS. Saya sebagai rektor Unpad, saya ngomong, saya bisa menerima anak IPA untuk masuk di psikologi Unpad. Kenapa? Karena ada beberapa materi di anak IPA yang bisa digunakan oleh mahasiswa psikologi. Nah, itu kewenangan dari rektor masing-masing untuk lintas jurusan. Nah, kita tahu dari mana keinginan rektornya, Ustazah. Apakah kita harus menghubungi universitasnya? Tidak. Kita akan disediakan informasi yang sangat cukup di web SNMPTN maupun SBMPTN. Jadi nanti kita disediakan info. Tahun kemarin anak IPA yang masuk di psikologi Unpad itu ada berapa sih? Nah, dari situ kita bisa memperkirakan, oh ternyata peluangnya kecil, saya enggak jadi masuk di situ. Atau mungkin masih ada peluang, saya pengen masuk di situ. Jadi karena tidak menutup kemungkinan peluang, kalian berjuang di situ enggak ada masalah. Pokoknya dilihat datanya. Begitu pula lintas provinsi. Ada anak dari Riau yang bisa masuk di UGM, yaitu enggak ada masalah dan itu memang kenyataan. Loh kok bisa, Ustazah? Anak Riau masuk di UGM bisa, dia pun tidak punya sertifikat apapun. Loh, kok bisa nilainya 98 soalnya. Jadi rata-rata mulai dari semester 1 hingga semester 5 itu 98. Nah, itu tidak menutup kemungkinan seperti itu. Gitu. Jadi, saran saya lintas jurusan dan lintas provinsi itu boleh asalkan kalian melihat data dan kemampuan kalian juga. Dan jangan lupa kalian juga melihat syaratnya. Jadi contoh SNMPTN itu tidak boleh kalian memilih 2 jurusan yang dua-duanya itu berada di provinsi selain Jawa Timur. Misalkan saya mau daftar di Uncen Ustazah, Universitas Cendrawasih Papua. Saya pengen mengharumkan nama Papua, pilihan 1. Pilihan 2, saya mau masuk di UI Ustazah. Wis pertama Uncen, keduanya UI. Wis salah jurusan, 2 provinsi yang berbeda juga. Nah, itu enggak boleh. Jadi kalau milih 2, 1 harus di Jawa Timur, 1-nya di luar Jawa Timur enggak apa-apa gitu. Nah, itu salah satu contoh syaratnya. Nah, kalau SBMPTN nanti kalian lihat syaratnya seperti apa. Jadi lintas provinsi itu diperbolehkan, lintas jurusan juga diperbolehkan. Nah, jadi kalau dari saya sementara itu dulu, saya butuh ada pendapat atau ada nasihat dari wali kelas terlebih dahulu untuk 12 IPA. Ustadz Dhani ada? Admin? Tidak ada. Berarti perwakilan dari Ustadz daerah, kemudian mungkin ada yang perlu disampaikan dari perwakilan BK, bisa Ustadz Agung atau Ustadz Ayun atau bisa keduanya. Silahkan. Setelah itu nanti ada sesi tanya jawab yang dipandu oleh co-host atau Ustadzah Ida. Dari saya itu saja Ustadzah Ida, silahkan nanti dipersilahkan kepada Ustadz daerah. Dari saya itu saja. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih disampaikan kepada Ustazah Isti. Baik anak-anak, selanjutnya ini ada sedikit nasihat dari wali kelas ya. Perwakilan wali kelas 12 Ustazah Era. Kepada Ustazah Era kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Penjelasan dari Bu Isti yang sangat gamblang tadi, saya harapkan kalian bisa memahami apa yang dibicarakan atau disampaikan oleh Bu Isti. Selain itu,
berunding dengan orang tua itu dengan cara yang santun ya, sehingga perbedaan jurusan yang kalian pilih antara orang tua dan kalian itu berbeda. Tapi perlu dipahami, orang tua perlu untuk diminta pendapatnya karena mereka adalah orang tuamu. Mungkin pendapatnya juga ada baiknya untuk kedepannya. Ya. Kemudian jangan lupa ibadah kalian. Saya usahakan tiap jam 3 insya Allah saya bangunkan. Atau mungkin kalian secara bergantian membangunkan teman-temanmu untuk sholat tahajud. Sholat duha itu jangan sampai lupa, usahakan setiap hari juga. Kemudian sholat 5 waktunya, ngajinya, sholat tahajudnya. Bahkan ada beberapa siswa yang kemarin saya acungi jempol seperti Wafi, kemudian Jimli sudah berusaha membangunkan teman-temannya. Untuk yang lain lebih intensif dalam sholatnya. Ya, kemudian jurusan-jurusan juga perhatikan kamu ingin kemana, itu dalam arti kaitkan dengan ibadah kalian. Percuma kalau kamu hanya belajar melulu, ibadah tidak ada. Jadi seimbangkan antara belajar kalian dan ibadah. Ya, saya berdoa semoga kalian sukses semua, semoga cita-citanya tercapai. Itu saja Ustazah Ida. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ustazah Era atas sedikit nasihatnya, tapi sangat bermanfaat. Nah, ini selanjutnya anak-anak nasihat dari BK. Kepada Ustazah Ayun, Ustazah Qurrata Ayun kami persilahkan. Ya, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gimana? Anak-anak sudah puas dengan penjelasan Ustazah Isti? Ya, biar nggak WA saya terus saja. Ya, insya Allah tadi yang sudah dijelaskan sama Ustazah Isti tadi itu sudah benar-benar jelas sekali. Jadi yang kalian tanyakan dari kemarin ke saya itu insya Allah sudah terjawab dengan benar sama Ustazah Isti, meskipun kemarin ada yang beberapa yang sudah saya jawab. Sebenarnya nasihat buat kalian, tadi perlu kalian garis bawahi yang disampaikan sama Ustazah Isti tadi. Yang pertama yaitu minat. Jangan sampai ketika kalian sudah masuk di SNMPTN, terus kalian ternyata nggak minat, dan akhirnya kalian nggak ambil, itu dampaknya sangat buruk sekali pada sekolah kita. Terus buat yang teman-teman, mohon maaf ya, yang masih belum paham apa itu PTN, apa itu SBM, dan yang lainnya, silakan tanya ke wali kelas ataupun ke BK. Jangan sungkan-sungkan. Saya takut kalian nggak, yang dijelaskan sama Ustazah Isti itu apa sih? Gitu, saya takutnya seperti itu. Mungkin ada beberapa anak yang sudah paham tentang apa yang dijelaskan sama Ustazah Isti tadi. Ada juga yang belum paham apa itu yang namanya PTN, apa itu yang namanya SBM, dan lain sebagainya. Jadi seperti itu. Jadi kemarin mohon maaf ya, ada beberapa anak yang tanya ke saya tentang, terus apa sih itu PTN, apa sih SBM itu? Ya mau gimana lagi, saya jawab gitu. Padahal kemarin kan kita sudah ada acara kampus expo ya buat mendatangkan alumni meskipun nggak banyak. Tuh. Jadi itu saja sih pesan dari saya. Jangan lupa minatnya diperdalam, dan yang tadi sudah disampaikan sama Ustazah Era, yaitu konsultasi sama orang tua. Kenapa? Terkadang orang tua pengennya kalian di jurusan pendidikan agama Islam karena kalian lulusan dari pondok, tapi kalian sendiri pengen di pendidikan bahasa Inggris. Ya, kalian kemarin banyak yang konsultasi sama saya seperti itu. Jadi ya, jelasan ke orang tua kalau saya minatnya di bahasa Inggris, bukan di PAI. Bukan hanya gara-gara saya lulusan pondok, saya harus masuk di PAI. Seperti itu. Mungkin itu saja. Kalau ada apa-apa, monggo. Mohon maaf kalau kalian chat di Telegram agak lama buat balasnya. Jadi langsung aja ke WhatsApp. Terima kasih, Ustazah Ida. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, ini terima kasih Ustazah Ayun. Selanjutnya ini nasihat dari BK Putra kepada Ustadz Agung. Saya persilakan.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sudah dengar ya? Ya. Warahmatullahi wabarakatuh. Oh ya. Ya, semoga sehat selalu ya anak-anak di rumah. Kemudian ini menambah saja kan tadi dari Ustadzah Isti dan Ustadzah Ayu sama Ustadzah Aira kan sudah jelas dan sudah insya Allah sudah masuklah ke kalian. Saya cuma mau menambahkan untuk kalian kan jalurnya ini banyak. Nanti misal ada dari kalian kan yang nggak dapat jatah ini ya di senam PTN, itu jangan putus asa. Soalnya kan tadi jalan menuju masuk PTN itu kan ya ketika di rumah sekarang itu mulai belajar nyicil browsing-browsing banyak sekali di Instagram, di sosial media itu banyak yang mengadakan triat online. Coba kalian cari infonya itu barangkali bisa ikut. Jadi seenggaknya kalian tuh tahu kemampuan kalian tuh kira-kira nanti skor UTBK itu sekitaran berapa. Jadi nanti ketika kalian sudah apa ya tadi nggak masuk senam PTN sudah ada persiapan untuk masuk ke UTBK-nya tadi gitu. Bimbel gitu loh, bimbel semacam itu sudah banyak. Jadi ketika kalian nanti kurang persiapan ya nanti pasti hasilnya kurang maksimal. Ya, cukup itu saja. Nanti ketika ada pertanyaan silakan ke saya dan mohon maaf ini kan lagi ganti HP, jadi nomor yang dulu itu sudah ganti juga. Nanti saya infokan lagi untuk nomor yang baru sehingga nanti ketika kalian mau konsul ke saya itu langsung bisa saya jawab insya Allah. Ya sudah itu saja untuk admin. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik anak-anak, sudah jelas semuanya ya dari nasihat yang pertama Ustadzah Isti, Ustadzah Era, Ustadzah Ayun, Ustadz Agung, sudah jelas? Sudah jelas? Baik, ini ada sedikit tambahan dari saya. Ini berdasarkan pengalaman saya dari 4 tahun yang lalu. Jangan lupa ini sekalian jangan hanya berharap di SNMPTN, tapi ini kan kalian mumpung lagi di rumah. Nah, ini usahakan kalian di rumah ini mungkin bisa membeli buku untuk panduan SBMPTN atau buku yang berkaitan dengan mungkin ada kalian bisa mempelajari TKPA, TKD. Nah, itu nanti dipersiapkan. Boleh dari sekarang kalian bisa membeli buku SBMPTN. Bagaimana caranya lolos SBMPTN? Nah, itu nanti bisa kalian beli ketika kalian di rumah ini. Nah, ketika kalian nanti di pondok, nah ini nanti bisa mempelajari bagaimana teknik-teknik untuk masuk di SBMPTN. Nah, itu kalian nanti bisa mempelajari ketika ada di pondok. Nah, itu berdasarkan dari pengalaman saya ketika dulu itu saya dan teman-teman itu mempelajari SBMPTN melalui buku trik SBMPTN. Nah, itu bisa dipelajari. Nanti kalian bisa mengerti TKPA itu seperti apa, TKD seperti apa, TKD Saintek, TKD Soshum itu seperti apa. Nah, seperti itu ya anak-anak. Baik, bisa dipahami nggih? Untuk selanjutnya, ini sesi tanya jawab. Ustazah persilahkan. Tiga penanya. Kami percaya Ustazah persilahkan 3 penanya dari sekarang. Silahkan. Baik, silakan yang ingin ditanyakan. Mungkin mau tanya ke Ustazah Ayun, Ustazah Isti, atau ke Ustadz Agung, Ustazah Era, silakan. Yusuf mungkin. Yuk, silakan. Saya mau bertanya sedikit. Ya, silakan disebutkan namanya terlebih dahulu. Nama saya Enggar Abimanyu dari kelas 12 IPA. Saya ingin sedikit bertanya, apakah
di semua universitas itu peluang masuk itu sama apa enggak? Apa misalnya seperti contohnya UI itu kan terkenal, apakah itu susah juga? Apa semua itu sama? Maksudnya peluang masuknya itu semua sama, tergantung ya yang katanya Bu Isti kemarin ada skill dan juga luck-nya. Apa tergantung juga karena nama perguruan tingginya, semakin besar nama perguruan tingginya, apa semakin susah atau enggak? Itu saja, terima kasih. Ya, baik. Pertanyaannya ditampung terlebih dahulu. Ya. Ini mungkin selanjutnya siapa yang mau bertanya? Silahkan. Atau langsung dijawab. Oh ya, ditampung terlebih dahulu. Silakan yang lain. Mungkin masih bingung terkait jurusan yang dipilih atau passing grade-nya, mungkin bisa ditanyakan juga. Silakan. Ayo, silakan. Ayo yang lain, selain Enggar. Sudah, persilahkan. Jangan sungkan-sungkan bertanya. Ayo. Saya Ya. Wika dari kelas 12 IPS. Ini kan teman-teman pada nanya untuk bikin akun LTMPT-nya itu kapan gitu kan? Apa nunggu kabar dari sekolah? Apa kita langsung daftar sendiri gitu? Sudah sekian, terima kasih. Ya, teman-teman. Baik, ada lagi satu penanya. Satu penanya lagi, silakan. Yo, yang perempuan silakan tanya, nanti nggak ada chatting-chatting lagi. Mumpung di sini ada Ustazah Isti, ada Ustazah Ayu, Ustazah Agung. Awas nanti setelah acara Zoom ini nanti kalian pada tanya, nggak saya jawab. Saya ingin bertanya. Ya, silakan. Apakah sertifikat itu bisa membantu kita untuk masuk ke perguruan tinggi, walaupun hanya sertifikat sebagai peserta? Semisal kita ikut seminar atau kita peserta olimpiade. Nah, jadi kita dikasih sertifikat peserta, itu apakah bisa membantu kita untuk ke perguruan tinggi? Terima kasih. Ya, baik, terima kasih. Sudah cukup ya pertanyaannya Ustazah Isti. Baik, ini karena sudah 3 penanya, untuk selanjutnya ini saya persilahkan bagi... Nah, ini ada 3 penanya tadi, Ustazah sebutkan terlebih dahulu. Yang pertama, peluang masuk di universitas itu apakah sama? Universitas satu dengan universitas yang lain itu apakah sama? Nah, kemudian yang kedua, untuk akun LTMPT, apakah harus menunggu sekolah atau bisa mendaftar sendiri? Nah, kemudian yang ketiga, apakah sertifikat seperti sertifikat peserta seminar, peserta olimpiade itu bisa membantu untuk masuk di SNMPTN? Nah, saya persilahkan kepada Ustazah Nurul Istiqomah terlebih dahulu untuk menjawab. Oke, saya jawab yang pertama dulu. Share screen saya terlihat nggih? Nah, untuk yang pertanyaan pertama, apakah bentar, ini ada yang belum di mute, admin. Tolong yang lain di mute dulu. Jadi gini, untuk pertanyaan pertama, jadi apakah peluang masuk universitas itu sama semua? Saya
perjelas lagi untuk beberapa jalur. Jadi yang pertama, yang saya fokuskan adalah penjelasan di SNMPTN. Terlihat ya? Jadi kalau yang SNMPTN, contoh pertama, ini langsung saya ambil 2 pilihan jurusan. Contoh saya pengen masuk di UNER, kemudian saya pengen juga masuk di misalkan UB. Nah, jadi pilihan pertama UNER, pilihan kedua UB. Saya tidak ngomong jurusan dulu. Nah, dari segi sekolah dulu, apakah kita bisa masuk di UNER dan UB? Apakah kemarin-kemarin ada alumni yang masuk di sini? Apakah kemarin-kemarin ada alumni yang masuk di UB? Itu juga jadi nilai plus. Tuh. Kemudian, nilai plus yang kedua adalah kita lihat apakah kita masuk di 1000 besar peringkat teratas nilai TPS. Jadi ada 1000 sekolah yang ditunjuk sebagai peraih nilai TPS tertinggi, sekitar 500 sampai 600 skornya untuk TPS tahun kemarin. Dan kita tidak masuk di kuota 1000 itu. Berarti untuk nilai indeks sekolah, untuk nilai UTBK sebagai dasar patokan indeks sekolah, itu kita sudah tidak punya nilai. Jadi mungkin nilai kita rendah karena kita tidak masuk di 1000, baik di universitas manapun itu. Nah, tapi kita bisa dapat nilai indeks sekolah ketika tahun kemarin ada yang masuk di UNER atau ada yang masuk di UB. Tuh. Tahun kemarin atau tahun sebelumnya atau beberapa tahun yang lalu masih bisa diperhitungkan. Asalkan track record dari alumni itu bagus. Nah, itu yang pertama. Oh, berarti kalau misalkan kemarin ada yang masuk UNER, kedokteran hewan misalkan. 2 tahun yang lalu ada yang masuk di situ. Berarti gimana Ustazah? Berarti poin kita besar untuk masuk di situ. Bisa jadi kalau alumni kita masih bertahan di sana, kemudian prestasi-prestasi mereka juga cukup baik. So, misalkan 4 tahun yang lalu ada mahasiswa, ada alumni Al-Fatah yang masuk di UNER dengan jalur SBMPTN, kemudian dia juga peraih beasiswa, suka ikut lomba-lomba dan selalu menang di UNER. Ya itu juga bisa jadi poin plus juga gitu. Jadi berarti nilai kita di UNER lebih tinggi dibanding di UB misalkan gitu. Nah, berarti kalau kita milih seperti ini, apakah bisa diterima? Belum tentu, karena ada faktor ego di berbagai universitas. Ada berbagai isu yang menyatakan bahwa UNER itu tidak mau diduakan. Jadi UNER itu maunya kalau kalian milih UNER, itu pilihan keduanya juga UNER. Ataupun kalian mau sehidup semati dengan UNER, artinya apa? Oh, kita pilih UNER saja dengan satu jurusan, itu juga boleh. Dan ini peluangnya lebih besar daripada ini. Nah, tapi jangan bilang seperti ini, oh berarti ini universitas-universitas ini rodok sombong, berarti kayak UNER, UB, ITS. Mereka punya alasan tersendiri kenapa harus seperti itu. Tuh, ya istilahnya memang ego, tapi sebenarnya bukan itu. Jadi misalnya seperti ini. Nah, jadi ini ada si A, ini ada si B. Jadi ada 2 siswa yang berbeda. Ini pilihan 1, ini pilihan 1, ini pilihan 2, ini pilihan 2. Misalkan masuk di jurusan TI, ITS. Nah, yang ini si A milih jurusan TI, ITS. Yang B juga milih TI ITS, tapi di pilihan kedua, pilihan pertamanya adalah sistem informasi. Nah, yang si A pilihan keduanya milih di fisika, misalkan gitu. Nah, sekarang gini, kan ini sama-sama di ITS, berarti kan peluangnya juga sama. Kita lihat di raportnya dulu. Apakah rapor itu juga diperhitungkan? Iya, jadi universitas itu selain melihat sekolah, juga melihat universitas. Jadi, melihat rapor. Misalkan rapornya sama-sama 90.
Nah, berarti yang dilihat apa? Kalau tadi saya buat di sini 95, ini 90, ya nggak jadi masalah. Siapa yang diterima pasti sudah tahu kita. Tapi kalau sama-sama 90 gimana? Nah, jadi proses seleksinya seperti ini. Kalau si A itu masuk di TI, ya berarti kuota 1 orang sudah terpenuhi. Misal ITS cuma butuh 2 orang, berarti kuota 1 orang sudah terpenuhi. Nah, kemudian yang 1 orang lagi diambil dari mana? Diambil dari orang-orang yang memilih TI di pilihan kedua. Nah, jadi ITS itu langsung memindah data dari pilihan pertama ke pilihan kedua, langsung. Karena dalam satu universitas, mereka melakukan pemindahan data secara cepat. Tapi beda lagi, kalau kalian milih, misalkan ini ITS, kemudian yang ini kalian pilih UB Fisika. Nah, UB tidak mau nunggu, ini saya hapus dulu, ini saya milih Fisika, yang di sini. Nah, UB yang tidak mau nunggu sampai si A lolos seleksi atau gagal seleksi di ITS. Mereka tidak mau nunggu, kenapa? Karena waktunya nanti segera habis. Jadi UB pasti nanti akan menyeleksi pilihan pertama dulu. Tuh, jadi dia tidak mau nunggu di pilihan kedua. Tuh, karena itu membuang-buang waktu. Kalau banyak mahasiswa yang milih di jurusan pertama dan mereka sudah bagus-bagus, ngapain kita milih atau mikir di pilihan kedua? Nah, itu pikirannya setiap rektor di universitas. Jadi, belum tentu juga Universitas A itu lebih baik daripada Universitas B, atau Universitas B itu peluangnya semakin rendah dibanding peluang di Universitas A, itu juga belum tentu. Tergantung urutan kita dalam memilih. Tuh. Jadi kalau saran saya, pilihlah yang seperti ini. Pilihlah yang dua-duanya universitasnya sama. Atau pilih satu saja di universitas tertentu. Tuh. Tapi tidak menutup kemungkinan ini bisa kita masuki, tapi peluangnya kecil. Nah, kita tinggal milih peluang universitas mana yang sesuai dengan nilai kita dan prestasi kita. Nah, saya langsung masuk di pertanyaan ketiga, prestasi. Apakah sertifikat itu bisa kita gunakan? Bisa. Sertifikat apa? Yang jelas juara. Nasional, internasional itu sangat diperhitungkan. Bagaimana dengan sertifikat sebagai peserta? Sertifikat sebagai peserta itu boleh kalian ikut sertakan, karena sebenarnya untuk sertifikat peserta tingkat nasional atau internasional itu sangat diperhitungkan. Nah, tapi ada teman-teman saya yang nyantumkan sertifikat peserta ini enggak masuk, Ustazah, yaitu memang karena pesaing-pesaing mereka punya nilai yang bagus atau prestasi yang lebih bagus. Tapi jangan menyerah. Siapa tahu pesaing-pesaing kalian itu sama-sama tidak punya sertifikat. Jadi tinggal bersaing di nilai atau di indeks sekolah. Nah, jadi saran saya, carilah semua sertifikat yang kalian punya. Biasanya itu yang dicantumkan 3 sertifikat. Jadi pilihlah 3 sertifikat atau sesuai dengan jumlah sertifikat yang diinginkan perguruan tinggi, pilihlah sesuai dengan peringkatnya. Jadi misalkan nanti, ada peserta saya cuma punya peserta semuanya, yang satu tingkat nasional, satunya tingkat kabupaten, terus ada 2 yang tingkat kota, misal tingkat provinsi misalkan. Ya sudah, yang dipilih tingkat nasional sama tingkat provinsi, yang tingkat kabupaten enggak usah. Tuh. Nah, kalau misalkan yang kabupatennya juara, Ustazah, gimana? Ya juara diikutkan. Berarti juara yang pertama baru peserta internasional atau nasional, baru peserta yang provinsi. Tuh. Jadi peluang universitas itu sangat menentukan kalian masuk atau tidak. Tapi yang paling menentukan adalah bagaimana trik kalian untuk memilih universitas tersebut.
Jadi pilihan 1 di mana, pilihan 2 di mana, jurusannya apa, itu harus kita pertimbangkan. Nah, sekarang jalur yang kedua, SBMPTN atau UTBK. UTBK dulu aja. Nah, UTBK nanti bisa diikutkan di SBMPTN, bisa diikutkan mungkin di Poltek juga bisa, kemudian di sekolah kedinasan atau STAN juga bisa. Nah, kalau ini apakah kita harus melihat peluang dari universitas? Tidak. Yang perlu kalian lihat adalah skor kalian. Nah, itu yang perlu kalian lihat. Jadi skor kalian itu seberapa sih? Oh, skor saya 500, tapi tahun kemarin yang masuk 600. Ya sudah, cari jurusan yang lain, jangan milih jurusan itu. Tuh. Kemudian pertanyaan kedua untuk pendaftaran LTMPT. Nah, seperti yang saya jelaskan tadi di awal, bahwa ini seperti yang saya jelaskan tadi di awal, jadi ada 2 jadwal registrasi. Yang pertama, registrasi untuk siswa-siswa yang eligible yang bisa masuk di kuota SNMPTN. Itu memang sudah mulai tanggal 4, tapi kita masih menunggu maintenance atau perbaikan dari pihak pusat. Tuh. Jadi nanti sekitar hari Rabu saya cek lagi akun sekolah, kalau memang sudah sudah bisa, kemudian Walas juga sudah rapat menentukan siapa saja siswa yang eligible, langsung nanti kalian bisa daftar akun sendiri dengan dibantu oleh wali kelas atau BK atau saya atau asatid lain yang berkepentingan seperti operator. Ustazah Ida juga berhak untuk membantu. Siapa tahu nanti ada data yang salah. Nama saya N-nya double, tapi kok di LTMPT kok namanya N-nya cuma 1, gimana? Nah, itu nanti langsung konfirmasi ke Ustazah Ida, biar diperbaiki di Pusdatin atau di Dapodik. Nah, itu jadwal registrasi yang pertama. Yang kedua, nanti ada jadwal registrasi untuk akun UTBK. Nah, itu nanti bagi siswa yang belum terdaftar di SNMPTN, bisa daftar akun. Prosesnya sama, daftar sendiri dengan bantuan dari kami. Gitu. Nah, kemudian kalau saya tidak daftar hari ini, Ustazah, saya tidak daftar tahun ini, saya daftarnya tahun depan. Saya tidak mau mikir tahun ini, Ustazah, tahun depan. Kalau tahun depan, silahkan daftar sendiri. Karena kami, jujur saja kami juga mengurusi adik-adik kalian. Jadi nanti kalau kalian daftarnya tahun depan, ya sudah kalian daftar sendiri. Nah, kalau saya daftar sekarang yang UTBK-nya sesuai dengan jadwal, tapi tidak saya gunakan tahun depan, ya monggo, tidak masalah. Pokoknya kalian punya akun, yang bertanggung jawab dengan akun itu adalah kalian. Jadi akun itu silahkan disimpan emailnya dan passwordnya, jangan sampai lupa. Jadi kami di pihak sekolah itu tidak bisa membuka password, tidak bisa mengetahui akun kalian, karena akun kalian itu bersifat SSO, single sign on. Artinya kalian atau satu orang hanya punya 1 akun saja, dan kami tidak bisa membantu jika ada kesalahan. Jadi nanti kalau ada trouble, lupa password atau butuh akun lagi, itu silahkan menghubungi LTMPT. Ya, itu saja dari saya. Silakan Ustazah Ida, mungkin bisa dibuka sesi tanya jawab lagi kalau ada, kalau tidak ada bisa ditutup. Terima kasih. Baik, terima kasih Ustazah Isti yang sudah menjawab pertanyaan dari ketiga si santriwan dan santriwati kelas 12. Nah, ini Ustazah mau membuka sesi tanya jawab yang kedua. Bagi yang ingin bertanya, Ustazah persilakan untuk bertanya kembali. Silakan yang belum bertanya. 3 penanya seperti yang tadi ya. Silakan. Ya. Ayo, ini masih ada waktu. Silakan. Bagi yang ingin ditanyakan, Ustazah persilakan untuk bertanya. Ustazah Ayun, Ustazah Agung, silahkan, ayo.
mau tanya. Saya mau tanya. Ayo. Saya mau tanya, Us. Iya? Iya, namanya siapa? Disebut dulu namanya. Saya Jimli dari kelas 12 IPA. Mau tanya, passing grade itu, Ya, Jimli. passing grade itu pengertiannya apa? Passing grade. Ya, sekian, terima kasih. Passing grade bagaimana maksudnya ini? Passing grade untuk setiap jurusan di SNMPTN, begitu Jimli? Iya, Us, penjelasannya, iya. Oh ya. Passing grade untuk setiap jurusan. Oke, baik. Terima kasih Jimli. Silakan yang lain mungkin yang mau ditanyakan. Ayo. Ayo, yang lain. Santriwati, yang putri boleh bertanya. Ustazah. Ya, silakan. Dengan siapa? Nuzula, kelas 12 IPS. Mau Ya, tanya, Nuzula, silakan. kita ini dapat TOEFL dari sekolah apa? TOEFL-nya itu tes sendiri. Oh, TOEFL, ya. Ya, TOEFL. Hmm. Udah, Us. Ya, silakan yang lain satu lagi penanya. Ayo, silakan. Yang belum bertanya atau mungkin ada yang masih bingung. Mumpung kita lagi bertemu melalui Zoom loh, ayo. Daripada nanti chat nunggu dibales, kan lebih baik kita bertemu di Zoom ini langsung dijawab. Ayo, silakan. Ustazah. Ya, dengan siapa ini? Mau tanya, saya Putri perwakilan dari kelas 12 IPS. Untuk jalur SPAN PPKIN, kalau di antara kita itu ada yang minat untuk masuk jalur itu, apa dari pihak sekolah juga membantu untuk mendaftarkan? Oh ya, terima kasih Putri. Ya, terima kasih. Ya. Baik, terima kasih atas pertanyaan dari ketiga pertanyaan tadi. Nah, ini Ustazah persilahkan untuk menjawab pada Ustazah Isti terlebih dahulu. Pada Ustazah Isti kami persilahkan. Mohon maaf, ini soalnya Ustazah bacakan terlebih dahulu. Yang pertama pertanyaannya, passing grade untuk setiap jurusan itu bagaimana? Nah, yang kedua, untuk TOEFL, apakah TOEFL nanti itu dari sekolah atau nanti dari calon mahasiswi itu nanti tes sendiri. Kemudian yang ketiga, untuk jalur SPAN PTKIN, itu apakah sekolah ikut mendaftarkan atau santriwan dan santriwatinya mendaftarkan sendiri. Begitu. Terima kasih. Kepada Ustazah Isti, saya persilakan untuk menjawab terlebih dahulu. Oke, untuk pertanyaan pertama, tentang passing grade. Jadi kalau SNMPTN itu tidak ada passing grade, kalau SNM. Untuk seleksi nasional masuk perguruan tinggi negeri itu tidak ada passing grade. Artinya kita hanya melihat angka keketatan saja. Kemudian untuk SBMPTN kita bisa mencari informasi tentang passing grade atau grade skor UTBK tahun kemarin yang bisa lolos di jurusan tersebut
itu skornya berapa, itu minimal berapa, maksimal berapa. Jadi itu yang dinamakan passing grade. Jadi adanya di UTBK SBMPTN. Nah, kemudian pertanyaan kedua untuk TOEFL. Kita di Al-Fatah ataupun di sekolah lain itu memang tidak menyediakan tesnya. Jadi baik TOEFL, UTBK, atau IELTS, atau yang lainnya, itu kita tidak menyediakan tesnya. Jadi setiap santri mencari informasi tesnya di mana, kemudian melakukan pendaftaran dan pembayaran. Yang bisa kita lakukan di sekolah adalah menambah jadwal atau mungkin mengurangi jadwal belajar yang biasanya ada tatap muka di kelas dengan pembelajaran sesuai dengan kurikulum, nanti kita ganti dengan pemantapan pendidikan lanjut. Jadi nanti ada pemantapan UTBK, ada pemantapan bahasa, dan lain sebagainya. Jadi nanti kita berlatih soal-soal bahasa Inggris, soal-soal bahasa Arab, itu nanti ada waktunya sendiri gitu. Tapi untuk kita nanti adakan tes secara massal untuk TOEFL itu tidak ada. Kemudian pertanyaan ketiga tadi, jalur SPAN. Jadi gini, untuk pendaftaran, semua pendaftaran pasti dibantu oleh pihak sekolah. Nah, dibantunya seperti apa? Satu, untuk pendaftaran yang memang alurnya ada pendaftaran sekolah, itu pasti didaftarkan oleh sekolah. Apa contohnya? Pendaftaran SSO akun LTMPT untuk SNMPTN dan untuk SBMPTN, itu pasti kita bantu. Pendaftaran akun untuk SPAN PTKIN, UMPTKIN, itu pasti kita bantu. Pendaftaran jalur undangan untuk Politeknik atau SNMPN, itu juga kita bantu karena ada alur pendaftaran sekolah. Kemudian kalau pendaftaran KIP kuliah, atau beasiswa yang dulunya disebut bidik misi, sekarang menjadi KIP kuliah, itu kalau ada alur pendaftaran sekolah, pasti kita bantu. Nah, jadi pokoknya suatu jalur yang ada alur pendaftaran sekolah, itu pasti kita bantu. Setelah itu, pasti siswa melakukan pendaftaran sendiri. Jadi kayak SSO, SNMPTN, pendaftaran milih jurusannya SNMPTN, kemudian daftar UTBK, bayar ke bank, itu tetap dihandle oleh santri. Nah, tapi tidak menutup kemungkinan kita di dalam prosesnya membantu. Contoh, Ustadzah Ayun, Ustadz Agung, saya, atau ustadzah-ustadzah yang lain, itu menyiapkan waktu untuk melakukan bimbingan karir, melakukan bimbingan atau nasihat-nasihat, ini sebaiknya kamu di jurusan A, jurusan B, ini nanti saya hubungi orang tuamu, nanti saya rundingan dengan orang tuamu, itu pasti akan dibantu oleh sekolah. Nah, untuk itu tadi, kalau proses-proses seperti itu pasti dibantu sekolah. Nah, beda lagi dengan perguruan tinggi swasta atau sekolah kedinasan dan lain sebagainya, yang pendaftarannya itu lebih menekankan ke pendaftaran siswa. Jadi contoh sekolah kedinasan misalkan di STAN, itu ada cek kesehatan, ada pengumpulan berkas dan lain sebagainya, itu harus dilakukan oleh siswa, ya siswa yang melakukan. Kita hanya membantu jika ada kesulitan. Misalkan kok informasi ini kok tidak jelas Ustazah, nanti kita bantu. Oh ini seharusnya gini. Oh saya kok tidak bisa menghubungi pihak sana, saya kan tidak boleh bawa HP di pondok, nanti dihubungi oleh Ustadz Agung, Ustadzah Ayun, atau yang lainnya. Terus kemudian perguruan tinggi swasta, saya pengen cari info Universitas Muhammadiyah Surakarta. Kalau Umsidas ini, saya sudah nyari info tapi saya tidak tertarik, saya pengen yang di Surakarta. Tapi saya tidak bisa untuk akses webnya, misalkan gitu, nanti kita bantu. Tapi proses pendaftaran tetap dihandle oleh siswa. Jadi kalau kita lebih ke pendaftaran sekolahnya, tapi tetap dalam prosesnya, baik untuk konsultasi dan yang lainnya, tetap kita bantu. Itu saja dari saya, mungkin ada tambahan dari Ustadz Agung, Ustadzah Ayun, atau yang lainnya, Ustadzah Ida. Terima kasih Ustadzah Isti, monggo. Mungkin ada tambahan dari Ustadzah Ayun atau Ustadz Agung.
Atau Ustazah Era mungkin saya persilahkan. Monggo, Ustazah. Mungkin ada tambahan dari ketiga pertanyaan yang disampaikan oleh anak-anak. Baik, mungkin tidak ada, cukup dari Ustazah Isti, ngoten nggih Ustazah. Baik, terima kasih anak-anak, karena waktunya sudah mau habis. Ini sudah bisa dipahami ya dari sosialisasi kita hari ini? Insya Allah. Atau mungkin masih ya sudah bisa dipahami ya. Baik, Ustazah pesan jangan lupa berdoa setiap hari, jangan lupa ditingkatkan sholat tahajudnya, sholat duhanya. Jangan lupa juga dimantapkan hatinya ketika nanti memilih jurusan dan universitas di SNMPTN maupun di SBMPTN dan jalur-jalur yang lainnya. Dan Ustazah juga berpesan nanti ketika kalian sudah keterima di SNMPTN, jangan kalian sia-siakan atau jangan nanti kalian tidak masuk di jalur SNMPTN itu atau kalian memilih jalur yang lain meskipun sudah keterima di SNMPTN, jangan kalian tinggalkan karena nanti itu berdampak pada adik-adik kalian yang lainnya. Nah, itu saja ya. Baik, jangan lupa belajar juga disiapkan untuk SBMPTN-nya, untuk jalur mandiri dan jalur-jalur yang lainnya. Terima kasih anak-anak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Manyu. Duh.